Pak, botol-botol saya ini laku berapa ya? Ah, kalau cuma segini paling laku 10.000 aja, Dek. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Dek, kamu mau es krim nggak? Bapak traktir. Ini buat kamu beli es krim ya, atau tabung juga boleh. Terima kasih, Pak. Kasian banget anak itu. Katanya ibunya kena leukemia. Ayahnya juga nggak jelas di mana. Iya, kasihan. Anak ini sangat berbakti. Nanti kita harus membantunya. Jam ini harganya berapa ya? Mama pasti suka. Saya mau jual jam tangan saya, Pak. Harga bekasnya di kisaran 5 juta, Bu. Jangan cuma 5 juta, Pak. Saya pasien leukemia, Pak. Saya butuh uang yang banyak untuk biaya pengobatan saya, Pak. Saya punya anak kecil. Kalau cuma 5 juta, itu cuma cukup untuk biaya pengobatan saya selama sebulan, Pak. Saya mohon, Pak. Saya ingin hidup lebih lama dan mencari rumah yang layak untuk anak saya. Jadi saya mohon, tolong dilihat lagi, Pak. Jamnya, ini barang antik, Pak. Baik, sebentar, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi saya kurang teliti. Harga jam ini sekitar 15 juta. Sebenarnya harga yang dikasih masih terlalu murah. Tapi aku butuh uang cepat. Jadi gak masalah. Yang penting sudah laku. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Saya jadi jual jamnya 15 juta. Terima kasih ya, Pak. Hari ini ulang tahun Mama. Uangnya aku punya cuma bisa beli jam ini. Buat gantiin jam warisan Oma yang Mama jual. Pak, sepertinya hidupku sudah nggak lama lagi, Pak. Mima masih kecil. Tolong bawa dia kembali ke keluarga kita, Pak. Kenapa kamu nggak kasih dia ke keluarga ayahnya? Setelah Mas Sakti meninggal 5 tahun lalu, aku sudah nggak pernah berhubungan lagi dengan keluarganya, Pak. Sejak awal, saya nggak pernah setuju kamu menikah sama dia. Punya jabatan tinggi, tapi umurnya pendek. Dan wajah anak itu mirip sekali sama ayahnya. Jadi saya nggak sudi melihat dia. Kalau kamu meninggalkan anak itu, saya akan terima kamu kembali ke keluarga Narayana. Dan mengatur pengobatan terbaik untuk kamu. Nggak, Pak. Aku nggak mau. Walaupun aku harus mati, aku nggak akan ngebiarin Bima gitu aja, Pak. Kamu sudah buat keputusan. Kalau begitu, saya nggak akan pernah anggap kamu sebagai anak saya lagi. Mama, hari ini Mama ulang tahun kan? Bima nggak bisa ngumpulin uang lebih buat beli kue. Cuma cukup buat beli bahan-bahannya aja. Bima coba bikin kue sendiri. Mudah-mudahan Mama suka. Bima Sakti, anak kebanggaan Mama. Kue apapun yang kamu bikin, Mama pasti suka. Apapun yang kamu lakukan untuk Mama, Mama bahagia banget punya anak kayak kamu. Ini, Bima juga beliin ini buat Mama. Bima pakein ya. Selamat ulang tahun, Mama. Wah, jamnya bagus banget, Bim. Mama suka. Terima kasih ya, Nak. Mama beruntung banget punya anak kayak kamu. Gara-gara Mama, kamu jadi harus menderita gini. Bukan Bima yang menderita, Ma. Tapi Mama. Mama yang harus minum obat dan kesakitan tiap hari. Makanya Bima bakal cari uang yang banyak biar Mama sembuh. Karena hari ini Mama ulang tahun, Mama harus bahagia. Bima bikin kue ini pakai campuran bunga krisan. Di buku yang Bima baca, katanya bunga krisan bisa mengurangi rasa nyeri.
Kuenya enak banget, Nak. Ini kue terenak yang pernah Mama makan. Mama bangga banget. Anak Mama hebat bikin kue seperti ini. Bima, ini satu-satunya barang berharga milik Mama. Kita pakai sama-sama ya. Apapun yang terjadi, Mama gak akan pernah ninggalin kamu. Kita gak akan berpisah, Nak. Iya, Mama. Halo, Pa. Ini Bima Sakti. Aku mohon, tolongin Mama. Mama, kalau Bima pergi dari hidup Mama, Mama pasti bisa sembuh. Bima janji kalau Bima sudah besar dan sukses, Bima bakal cari Mama dan balas semua kebaikan Mama. Bima! Mama, maafin Bima karena pergi tanpa pamit. Bima mau selalu sama Mama, tapi Bima juga mau Mama sembuh. Opa janji akan ngobatin Mama kalau Bima pergi, jadi Mama harus sembuh ya. Bima sayang Mama selamanya. Bima! 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 Jangan tinggalin Bima! 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 Bawa anak saya pulang. Tepat 20 tahun yang lalu, Putra Sakti Group didirikan. Saat ini, Putra Sakti Group telah berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Untuk merayakannya, mari sambut Presiden Direktur Putra Sakti Group, Larasati Narayana. Saya berjuang keras untuk mendirikan perusahaan agar bisa menjadi berhasil seperti sekarang. Tapi ada satu hal yang jauh lebih besar yang belum berhasil saya lakukan. Selama 20 tahun, saya berusaha mencari putra saya yang hilang, Bima Sakti. Hari ini, sekaligus saya akan mengumumkan siapa yang bisa membantu saya dalam mencari putra saya, akan saya berikan hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Dan barang siapa yang bisa mempertemukan saya dengan anak saya akan mengangkatnya menjadi Direktur Utama Putra Sakti Group. Ini desain paten yang kau kerjain selama 5 tahun terakhir, Kay.
kamu bisa pakai desain paten ini buat kejuaraan kompetisi paten di kota. Semoga kamu menang ya. Deskripsi paten kamu pasti detail banget, Bim. Kalau kayak gini sih udah pasti aku yang menang. Aku bilang juga apa kan, Bim? Walaupun sebagian ingatan kamu hilang, kamu tetap aja jenius. Itu juga berkat kamu kok, Kay. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak ada di sini sekarang. Kalau nanti aku menang, gimana nanti kita umumin rencana pernikahan kita ke semua orang, ya? Kamu serius, Kay? Aku setuju banget sama kamu. Tapi mahar 100 juta yang papa aku minta, udah kamu siapin kan? Masih kurang sekitar 10 juta lagi. Tapi kamu tenang aja. Nanti kalau semuanya udah kekumpul, aku bakal langsung lamar kamu kok. Ya udah kalau gitu, transfer dulu aja yang ada. Sisanya kan bisa kamu cicil pelan-pelan. Makasih ya, Kay. Kamu pengertian banget sama aku. Kalau gitu aku transfer dulu ya. Ya. Udah masuk. Oke, uangnya udah masuk ya? Ya udah kalau gitu, aku jualan kue dulu ya. Doain semoga kue aku cepat laku, cepat habis supaya aku bisa transfer sisanya ke kamu. Iya. Semangat ya, Bim. Makasih ya. Mm-mm. Oke. Oh, bego. Kalau gue menang, dunia kita udah pasti berbeda, Bim. Dikira gue mau apa nikah sama lo? Jangan mimpi, Bima. Bu Laras, ini dokumen para peserta yang ikut kompetisi paten Putra Sakti Group. Nadine, kamu sudah dapat berita tentang anak saya? Dari mana kamu dapat dokumen ini? Ini salah satu kiriman dari semua pabrik kita, Bu. Dokumen yang Ibu pegang ini salah satu kiriman dari pabrik kita di Setiabudi. Kasus leukemia pada tahap seperti ini sangat rentan terpapar bakteri dari udara. Sebaiknya dia punya respirator untuk di rumah kalau kondisinya memburuk, tapi harganya tidak terjangkau. Ma, tenang aja ya. Kalau nanti aku sudah besar, aku bakal bikin respirator antibakteri portable buat mama dan semua orang. Aku bakal bikin yang harganya terjangkau buat semua pasien kayak mama. Biar kalian juga bisa dapat aliran udara yang lebih baik. Dulu putra saya pernah bilang, dia akan membuat respirator portable persis seperti paten ini. Dan daun semanggi ini Bima? Ini benar-benar Bima. Nadine, cepat siapkan helikopter saya. Kita temui anak saya sekarang juga. Jangan lupa bawa senjata buat jaga-jaga kalau terjadi situasi berbahaya. Bu Laras, perjalanan dari bandara ke pabrik sekitar setengah jam. Sebelum itu, saya bacakan dulu data penyerahan penghargaan paten dari pabrik Setiabudi. Namanya Keisha. Ayahnya bernama Setiadi, wakil manajer di pabrik Setiabudi. Keisha saat ini sudah bertunangan dengan salah satu karyawan pabrik kita. Siapa namanya? Namanya Bima Sakti? Bima Sakti. Maaf Bu Laras, sebelumnya sudah banyak yang mempunyai nama sama dan mengaku sebagai putra ibu. Jadi saran saya, ibu jangan langsung menyimpulkan. Kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari kesamaan nama saja, Bu. Tes kesehatan pabrik baru saja dilakukan minggu lalu. Biasanya mereka mengumpulkan dan menyiapkan arsip tes darah dan sidik jari. Saya akan meminta arsip Bima dan meminta perbandingan DNA dari sampel darahnya. Oke Nadine, siapapun yang membuat pengajuan paten ini membuat saya senang. Nadine, tolong persiapkan atur penghargaan acara untuk Keisha dan berikan dia bonus. Atur hadiah dari 50 juta menjadi 200 juta. Dan promosikan ayahnya menjadi wakil direktur pabrik. Baik, Bu. Bima,
Apakah itu kamu, Nak? Mama kangen banget sama kamu nih. Mama mau makan kue buatan kamu lagi. Nak, kita berhenti sebentar ya. Baik, Bu. Stop, Pak. Silakan Bu, kuenya buatan saya sendiri. Pokoknya dijamin enak dan bersih. Wah, kelihatannya enak ya. Hari ini cuacanya panas banget. Kamu hebatnya tetap semangat jualan kue. Saya lagi cari tambahan Bu buat biaya nikah saya. Masih kurang sekitar 10 juta lagi. Jadi saya harus rela ngelakuin apapun supaya dia bahagia. Meskipun harus panas-panasan kayak gini. Kamu kelihatannya cinta banget ya sama dia. Anak saya juga seumuran kamu. Dan sudah waktunya juga untuk nikah. Oke, saya jadi ambil yang ini ya. Makasih banyak ya Bu. Semoga kamu bisa cepat nikah ya sama cewek yang kamu cintai. Amin. Jam tangan ini. Ada apa, Nak? Kok bengong begitu? Enggak Bu, sebentar saya ambil plastik sebentar. Nggak usah. Mau langsung saya makan kuenya. Bu! Bu! Bu, sebentar Bu! 10 juta terlalu banyak Bu! Aku nggak bisa terima uang ini, uangnya terlalu banyak. Aku cari dia. Dan aku balikin sisa uangnya. Bim, buruan tutup mapak lo. Akhirnya udah tahu kok. Tadi aku juga submit izin di aplikasi Smart Salary. Iya, hari ini tuh ada acara penghargaan khusus buat si Casey dari kantor pusat. Kamu serius, Lang? Iya. Penghargaan khusus? Berarti Keisha menang kompetisi paten ya? Yaudah kalau gitu kamu bantuin aku beres-beres ya. Habis itu kita ke pabrik sekarang. Oke. Bim, Mama kangen banget sama kamu, Nak. Kue ini seperti dicampur dengan bunga krisan. Persis seperti buatannya Bima. Nat, putar balik Nat. Kita kembali ke tempat kue tadi. Baik, Bu. Stop, Pak. Apakah penjual kue ini Nadine? Di mana anak itu? Kemana perginya stand kue itu? Seragam yang dipakai tadi adalah seragam pabrik kita, Bu. Karena hari ini ada penyerahan penghargaan, jadi dia sudah pasti kembali ke pabrik, Bu. Oke, kalau gitu kita ke pabrik sekarang. Baik, Bu. Mbak Kesia, selamat ya. Jarang-jarang loh kantor pusat bikin acara penghargaan pemegang paten semewah ini. Berarti paten yang Mbak Kay ajuin pasti bagus banget. Enggak, aku cuma beruntung aja kok. Mbak Keisha terlalu merendah nih. Mbak bisa dapat penghargaan paten di usia muda begini tuh, artinya Mbak Kay beneran hebat. Keisha itu anak saya yang dari kecil tuh memang sudah hebat. IQ-nya aja di atas rata-rata loh. Kakak gue emang pinter banget. Paten kayak gini aja mah soal kecil ya buat dia. Nggak ada apa-apanya. Tapi baru kayak gini aja udah bisa bikin kantor pusat terkesan. Itu yang namanya Mbak Keisha, Bu Laras. Yang mana tunangannya? Keisha. Kamu cantik banget hari ini, Kay. Sebentar lagi, satu pabrik bakalan tahu kalau aku calon tunangan kamu. Keisha! Selamat siang semuanya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan hadir di acara penghargaan ini. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada orang yang sangat istimewa. Selama 5 tahun ini, si Bima udah kerja keras banting tulang, tapi ngumpulin uang buat ngelamar si Keisha. Iya,
Tiap hari kerjanya lembur, belum lagi bikin kue, terus jualan, terus masih sempat aja lagi bikin desain paten. Emang luar biasa. Akhirnya hari ini usahanya terbayar. Dia orang yang sangat saya cintai dan mencintai saya. Orang yang berjanji untuk menghabiskan sisa umurnya bersama saya. Calon suami saya, Evan Subakti. Kok jadi begini? Babe, makasih banget ya kamu udah selalu nyemangatin aku. Bahkan kamu rela nemenin aku begadang tiap hari untuk bikin paten ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin ada di sini hari ini. Itu emang udah tugas aku, Beb, sebagai pacar. Aku harus rela ngelakuin apapun buat kamu. Apa maksud semua ini, Kay? Jelas-jelas aku yang begadang dan berkorban demi paten itu, Kay. Dan kabar bahagianya, kita akan menikah minggu depan. Dia akan menikah. Ya emang serasi sih, Mas Evan kan keponakan direktur pabrik. Terus Mbak Keisha bersanding sama yang baru aja dapat bonus besar dan promosi jabatan. Tapi dengar-dengar papanya Mas Evan tuh juga punya jabatan tinggi di kantor pusat Putra Sakti Group. Wah, Mbak Keisha beruntung banget. Ini nggak mungkin. Keisha bilang dia cuma mau nikah sama aku. Aku udah kasih mahar ke dia. Ini pasti ada yang salah. Salah? Apa maksud lo, ha? Lo pikir lo pantas nikah sama kakak gue? Keisha itu ya, udah naik jabatan. Dan dia tuh punya status yang tinggi. Asal kamu tahu ya, kamu itu cowok miskin. Yang mimpi untuk menjadi menantu saya. Hah. Lo itu cuma sampah yang harus dibuang. Dan kalau lo berani ganggu kakak gue lagi, bakal gue patahin kaki lo dan gue bakal bikin lo babak belur. Ini nggak mungkin. Ya aku tanya langsung ke Keisha. Bukannya aku yang harus jadi suami kamu, Kay. Lo jadi suami gue? Ngaca, Bima, ngaca. Emang menurut lo pantas, ha? Sadar diri aja, Bima. Apa sih yang bisa gue harapin dari lo? Lo gak punya jabatan, terus lo yatim piatu, gak punya latar belakang keluarga yang jelas. Lo itu udah kayak anjing liar di jalanan. Bisa-bisanya lo berharap gue mau nikah sama lo. Jangan mimpi, Bima. Lo itu sama sekali gak pantas jadi suami gue. Halu lo tuh kebanyakan, Bim. Lo itu dibiarin tinggal di rumah gue cuman karena lo bisa disuruh-suruh tanpa perlu dibayar. Keluarga gue itu cuman manfaatin lo doang, tolong. Mesya benar. Cuma laki-laki seperti Evan yang cocok jadi menantu saya. Kamu itu miskin. Pergi sana. Bu, kita masih belum bisa memastikan kalau itu Bima Sakti anak ibu atau bukan. Berapa lama lagi hasilnya keluar? Setengah jam lagi, Bu. Hah, terlalu lama, Nadine. Saya kasih waktu kamu dalam waktu 5 menit, berikan hasilnya secepatnya pada saya. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, Nat. Apapun yang kamu butuhkan, sampaikan pada saya. Baik, Bu. Saya akan coba tanyakan hasil tes sidik jarinya juga. Anak kampung ini siapa sih, Kay? Cuma fans yang terobsesi sama aku. Aku fans kamu, Kay. Kita udah tunangan 3 tahun, Kay. Aku udah gak sebanyak ke kamu. Aku udah ngelakuin apapun buat kamu, tapi kamu... Diem lo! Cowok miskin kayak lo, mau hitung-hitungan sama gue, ha? Emang menurut lo yang lo kasih itu berharga? Gitu? Sama sekali nggak sebanding lah sama yang dikasih Evan. Nah, sudah jelas kan? Kamu masih ingin mempunyai istri seperti dia? Bangun! Jangan mimpi di siang bolong. Hati-hati ya. Kalau kamu sampai mengganggu Keisha, Evan akan membunuh kamu. Hari ini tuh acara penting buat Keisha. Orang miskin kayak lo, emang kerennya cuma merusak suasana dan memandang orang kaya. Kalau berani bikin gue kesel, gue jamin, lo akan menyesal. Kalau nggak ada saya, nggak bakal pernah ada acara ini. Berani banget lo yang ngebentak Evan. Mereka benar-benar cari mati. Berapa lama lagi hasilnya keluar? 5 menit lagi, Bu Laras. Jadi ini sifat asli kamu, Ken? Ya cowok miskin, abis ditampar lu baru sadar ya. Ingat ya, kamu buruh pabrik. Jadi apa pantas orang renahan kayak lo mumpeng sama cewek secantik Keisha? Evan! Evan?
Berani banget lo panggil gue pakai nama. Lu panggil gue Pak Evan. Ingat, lu cuman buruh miskin. Lu nggak ada uang, orang tua, lagi jabatan. Hidup lu nggak punya arti sama sekali. Sementara gue anak Subakti Sudrajat. Wakil Direktur Kantor Cabang Putra Sakti Group ya. Jadi, jangan pernah mimpi buat bersaing sama gue. Karena Kesha cuma cinta sama gue. Lagian, loser kayak lo pasti belum ML sama dia. Ya. Apa maksud kamu, Van? Lu tanya apa maksud gue? Gue udah ngelakuin banyak gaya sama dia, Bima. Ada video juga. Lu mau nonton? Kalau lu mau nonton, lu bisa berlutut sekarang dan minta ampun ke gue ya. Bajingan kamu, Van! Berani banget lo sama gue! Lu mau mati ya? Bim! Lu mau mati ya? Bim! Terlaluan! Emang iya? Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Gini aja deh. Karena mood gue hari ini lagi bagus, gue kasih lo kesempatan buat minta ampun ya. Lo bisa cium kaki gue dan minta ampun. Tapi kalau enggak, gue bakal seret lo kayak anjing! Sekarang lo tahu sendiri kan akibatnya kalau nekat ngelawan Evan? Lo denger gak tadi Kak Evan bilang apa? Belum lo cium kakinya dan minta ampun. Gak mungkin! Tidak pernah mimpi! Kamu saya mati! Saya tidak akan pernah sudi melakukannya! Pengecut otak gue kayak kamu! Kita menyanyalin. Kalau kamu berani, kita fight! 1-1 sampai mati, Van! Oke deh, gue bakal kabulin permintaan lo dengan senang hati. Pakai dia melutut! Sini tokannya! Beb, gimana kalau kamu yang bokol ya? Oke, dengan senang hati. Bima. Gue kasihan deh sama lo. Cewek yang lo cintai bakal hari ini justru ngabisin nyawa lo. Kalian semua bajingan! Lepasin saya! Lepasin lo! Tidak bisa, Bima. Silakan, Beb. Hei Bima, jangan salahin gue ya. Ini semua terjadi karena kebodohan lo sendiri. Cowok miskin kayak lo mau ngelawan cowok sekaya Evan, bener-bener gak tahu diri lo ya. Bima Sakti bener-bener anak ibu. Dia beneran anak saya. Iya bu. Nadine, berikan senjatanya. Siapapun yang berani mengganggu Bima harus berhadapan dengan saya. Siapa sih orang itu? Kok dia bisa punya senjata? Hati-hati Van, dia punya senjata. Cuma senjata jelek doang. Ini kan Setio Budi ya? Siapa yang berani macam-macam sama gue? Kamu gak apa-apa, nak? Ibu yang tadi beli kue saya kan? Kok ibu ada di sini, Bu? Maaf, ibu baru datang. Ibu sudah membuat kamu menderita. Hell bitch! Lu ngapain sih? Belain dia? Kamu tenang saja. Ibu gak akan ngebiarkan orang-orang yang mengganggu kamu lolos begitu saja. Ya ampun, orang itu ngancam pakai senjata lagi. Lu cari mati ya? Lu gak tahu siapa gue? Gue keponakan direktur pabrik ini. Cuma direktur pabrik saja kamu bangga-banggakan. Bokap gue juga wakil direktur pabrik. Emang lu siapa? Berani banget lo. Norongin senjata jelek itu ke gue. Backingan gue orang kuat semua. Bisa bikin lo mati ketakutan. Tanpa senjata ini, nasib kamu bisa lebih buruk. Dan karena kesombongan kamu, saya yang akan kasih kamu pelajaran. Nadine, anak ini berani sombong karena memiliki backingan. Mari kita ikuti permainan dia. Panggil semua orang-orang itu ke sini. Baik bu. Kurang aja lo. Lu gak usah ikut campur. Sebaiknya ibu pergi dari sini, Bu. Mereka ini orang-orang gak tahu aturan, Bu. Saya gak mau melibatkan ibu dalam bahaya, Bu. Udah telat kalau mau pergi sekarang. Kalian berdua itu udah bikin Evan marah. Jadi kalian harus terima akibatnya. Kamu Kesha kan? Bima ini sangat tulus sama kamu. Bima sangat mencintai kamu. Tapi kamu malah menyebutnya pecundang. Kamu berkhianat
Dan bahkan kamu mau mematahkan kakinya. Apa kamu sudah tidak punya hati? Apa kamu tidak merasa bersalah? Merasa bersalah? Buat apa gue merasa bersalah sama cowok rendahan kayak dia? Hei, Bima bekerja keras untuk menikahi kamu. Tapi kamu malah berpaling demi harta. Dasar perempuan gak tahu malu. Yang gak tahu malu itu ya dialah. Lo gak tahu siapa gue? Seperti apa status gue sekarang? Hah? Gue sekarang bagian penting dari Putra Sakti Group. Kantor pusat juga bakal ngasih gue penghargaan tuh. Dia masih mau nikah sama gue. Emang menurut lo, dia itu masih pantas atau enggak? Cukup. Penghargaan itu kamu dapatkan dari desain paten milik Bima. Ya terus kenapa? Justru sebuah kehormatan dong buat dia. Karena gue pakai desainnya. Asal kamu tahu ya, penghargaan itu bisa saja ditarik kapan saja. Tarik kembali. Lo itu tolol apa gimana sih? Hah? Acara penghargaan ini tuh langsung dari kantor pusat. Kamu itu cantik, tapi bodoh. Desain paten itu bukan milik kamu. Semua yang kamu dapatkan jelas bukan hak kamu. Semuanya bisa hilang bagai asap. Terus lo mau ngelaporin gue? Dengar ya, gue tuh bukan cuma dapat penghargaan aja. Tapi gue juga bakal jadi nona muda di kantor cabang Putra Sakti Group. Emangnya lo itu siapa? Punya power apa lo? So-soan mau ngelaporin gue. Awas lo ya. Nyawa lo itu bisa jadi taruhannya. Hey, old bitch. Keisha tunangan gue. Terus lu mau diam, berlutut, dan minta ampun ke cowok miskin ini? Bu, ayo kita pergi aja, Bu. Eva ini benar-benar pejabat perusahaan, Bu. Saya nggak pantas dapat pembelaan dari Ibu. Soal paten, saya akan kirim surat keberatan ke kantor pusat. Apabila dari sekolah lain, saya ambil tanggung jawab saya sendiri, Bu. Ya, kita pergi sekarang. Hei, cowok miskin! Kalau lu berani nulis surat itu, gue benar-benar bakal habisin lo! Hei Evan, kamu keterlaluan ya? Keterlaluan? Emang kenapa? Pabrik ini ada lebih dari 1.000 buruh. Termasuk lu, Bima. Gue bisa banget ngusir lo. Jadi lo pengemis di jalanan. Awas ya, kamu dengar sendiri kan Bima? Kalau kamu berani melaporkan Keisha, saya akan memanggil orang untuk menghajar kamu. Calon mertua Kak Keisha itu pejabat di perusahaan ini. Jadi kalian mau bikin 10.000 laporan pun gak akan ada gunanya. Gak mungkin! Saya nggak percaya! Saya nggak percaya kalian bisa berbuat semaunya! Tentu saja. Dengan satu perintah, gue bisa mecat lo. Apalagi, gue bisa bikin lo nggak terima di seluruh kota ini. Bima, lo itu udah gak punya apa-apa. Semua tabungan lo aja udah jadi punya gue. Kalau lo dipecat sekarang, lo tuh bakalan jadi gembel di jalanan. Mendingan lo minta maaf deh sekarang sama Evan. Kalau perlu berlutut sekalian. Akuin semua kesalahan lo. Gue bisa aja bantu bujuk tunangan gue. Biar lo bisa tetap dapat makan. Walaupun sedikit. Yang harusnya berlutut dan meminta maaf adalah kamu, Keisha. Saya kasih tahu kamu ya. Nanti kamu akan menangis dan memohon maaf pada Bima. Lo bilang apa? Ini tunangan gue. Lo mau dia berlutut dan minta ampun sama cowok miskin ini? Gue bakal kabulin permintaan lo setelah kalian mati. Dengar ya, Evan. Saya nggak peduli siapa ayah kamu. Dan kalaupun mereka sampai di sini, saya akan membuat mereka semua berlutut dan memohon ampun pada saya. Selamat siang, Bu Nadine. Keponakan Anda benar-benar luar biasa. Segera datang ke pabrik sekarang juga. Bu Nadine ada di pabrik Setiabudi sekarang. Berarti Bu Laras juga ada di pabrik? Iya, segera ke sini. Baik, Bu. Baik. Saya berangkat sekarang, Bu. Siapkan mobil, kita pabrik sekarang. Putra Bu Larasati sudah ditemukan. Di mana? Kamu catat ya. Di pabrik Setiabudi. Baik, saya berangkat sekarang. Lu nunggu saja sampai om gue datang. Lu bakal tahu rasa. Siapa suruh lo ngomong nggak pakai otak?
Dasar pengecut! Hadapin saya dulu! Bima, lu nunggu aja. Habis ini giliran lo. Kamu tenang saja, Bima. Ibu juga mau lihat sehebat apa mereka. Ibu yakin mereka bukan siapa-siapa. Semua yang ada di sini, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Berani sekali Anda bicara seperti itu. Papa? Papa? Papa udah datang, Pak. Ada apa ini? Ini semua gara-gara si Bima, Pak. Dia udah ngerusak acara aku dan ngehina Evan. Pokoknya, Papa harus kasih dia pelajaran, Pak. Apa? Kurang ajar. Kamu sudah bosan hidup ya? Oh, jadi Anda pasti adik, ayahnya Keisha. Harusnya Anda tanya pada anak Anda, apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah memperlakukan Bima secara semena-mena. Saya percaya dengan putri saya. Dia pasti melakukan itu karena Bima yang terus menggodanya. Dasar nggak tahu diri. Sekarang saya tahu dari mana sifat buruk putri Anda. Menindas orang lain, menyalahgunakan kekuasaan. Penyebabnya adalah Anda. Sebaiknya Anda ajari putri Anda baik-baik sebelum Anda menyesal. Kamu berani menasehati saya ya? Kurang ajar. Oke, kalau kamu berani kurang ajar, saya akan beri kamu pelajaran. Biar saya sobek mulut kamu. Apa yang mau Bapak lakukan? Setelah saya selesai mengurus perempuan ini, kamu juga akan saya hajar. Kamu nggak apa-apa, Nak? Saya nggak apa-apa, Bu. Semua sudah saya atur. Dalam waktu 10 menit, semua para petinggi perusahaan akan datang ke sini. Bagus, Nadine. Ibu akan memastikan orang yang menampar kamu akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Siapa yang kamu maksudnya? Kamu akan segera berlutut, menampar wajah kamu, dan meminta maaf pada Bima. Kamu masih berani ngomong sembarangan ya? Apa yang mau Bapak lakukan? Kamu berani ngelawan saya ya? Berhenti! Kamu benar keterlaluan! Kamu bilang kan, kalau kamu berani ikut campur, kamu juga akan kena akibatnya. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Enggak, saya nggak mau pergi. Bima sudah bantu kami semua. Dan juga Bima sudah bantu kalian. Tapi apa? Sombong dan licik. Biarin, ganggu Bima lagi. Saya juga tidak akan membiarkannya. Iya, kami tidak akan membiarkannya. Kami juga. Dasar, kalian buruh pabrik rendahan. Beraninya kalian melawan saya. Kalian nanti saya pecat semuanya. Enggak apa-apa. Enggak, ini nggak seberapa kok. Oh, kamu sekarang anak buahnya si Bima. Kalau kalian nggak mau kena masalah, sekalian kamu pergi dari sini. Enggak, saya nggak mau pergi. Saya nggak mau biarin kalian menyakiti Bima lagi. Istri kamu sedang dirawat di rumah sakit kan? Kalau kamu saya pecat, bagaimana dengan nasib istri kamu? Kamu Dani, anak kamu bentar lagi lulus kuliah kan? Kalau kamu berani ikut campur, bukan kamu hanya akan saya pecat, tapi saya pastikan anak kamu bakal masuk dalam daftar hitam semua perusahaan yang ada di bawah Putra Sakti Group. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan kerja dan menjadi gembel selamanya. Kamu, hanya dengan menjentingkan jari, saya bisa membuat kamu menjadi miskin. Biar anak kamu bernasib sama dengan bapaknya. Menjadi buruh pabrik yang miskin selamanya. Kalian semua. Dan membela orang tidak berguna ini. Kalian semua akan saya pecat sekaligus. Udah sadar lo, Bim. Lo itu cuma beban buat semua orang. Kalau gue jadi lo, gue sudah pergi jauh-jauh dari sini. Tapi masalah saya tidak sangkutnya sama mereka semua, Pak. Tolong jangan libatkan mereka. Kamu masih berani bersuara ya? Kalau kamu berani melawan saya, mereka akan saya pecat sekarang juga. Mas Jadi, Bapak ini kan cuma wakil kepala bengkel. Apa hak Bapak memecat kami semua? Apa kamu bilang? Wakil kepala bengkel itu dulu. Lihat ini. Kalian semua perhatikan baik-baik ya. Ini surat pengangkatan saya. Jadi wakil direktur pabrik. Bisa. Papa naik jabatan. Sekarang Papa wakil direktur. Keren banget, Pak. Kenapa Bapak tiba-tiba bisa jadi wakil direktur? Kalian sekarang semua takut kan? Hari ini
Saya mau membuat perhitungan dengan Bima. Kalau kalian nggak mau dihabisin, cepat pergi dari sini. Tidak, saya tidak mau. Walaupun saya dipecat, saya akan biarin karena menyakiti si Bima lagi. Saya juga tidak mau pergi dari sini. Kami juga. mau pergi dari sini. Saya juga. Pergi. Oke, kalau kalian semua mau cari mati, kalian semua saya pecat sekarang juga. Pergi dari sini. Kami tidak mau pergi. 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 Tiadi, apa hak Anda memecat mereka semua? Dan apa dasar keputusan Anda? Karena mereka buruh pabrik rendahan dan saya mampu melakukannya. Anda salah. Selama saya ada di sini, Anda tidak akan bisa menyentuh mereka semua. Dan jabatan Anda sebagai wakil direktur berhenti saat ini juga. Kamu lihat ini. Ini surat dari kantor kepala pusat. Emangnya kamu siapa, ha? Apa-apaan kamu? Kamu berani menghina Putra Sakti Group? Anda tidak hanya akan kehilangan jabatan baru Anda, tetapi jabatan Anda saat ini berakhir sekarang juga. Kamu mau mecat saya? Pecat aja, pecat. Emangnya kamu bos di perusahaan ini? Hah? Setiadi. Kalau Anda tahu siapa saya, Anda akan segera berlutut di hadapan saya. Jangan kurang ajar ya. Harus saya akuin, kamu memang pemberani. Tapi kamu lupa, siapa yang berkuasa di perusahaan ini? Kalau emang gak mau keluar hidup-hidup dari pabrik ini, Apa yang bukan lakukan? Apa yang bukan lakukan? Kamu jangan khawatir, Yana. Kita lihat saja nanti. Saya tidak menyangka ternyata banyak pelaku nepotisme seperti kalian di pabrik ini. Akan saya singkirkan kalian semua. Perempuan tua. Kamu lupa. Di sini tuh yang penting siapa yang punya koneksi. Sekarang saya tanya sama kamu. Siapa backingan kamu? Berani-beraninya kamu ikut campur urusan saya? Jadi, Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Dan untuk semua para pegawai pabrik yang jujur ini, yang Anda perlakukan dengan semena-mena, saya akan memberikan penghargaan yang layak. Nadine, Kan saya turbo. Penghargaan? Masih berani pura-pura kamu ya? Saya dan hajar mereka. Direktur pabrik tiba. Pak Direktur? Karena Bu Laras datang secara pribadi, saya membuat keputusan. Dengan begitu, mungkin saya akan dapat rumah jabatan juga seperti Tiadi. Pak Direktur? Om, kenapa kesini Om? Aku kesini untuk menyambut tamu penting. Tamu penting? Iya. Beliau adalah orang yang berpengaruh. Aku harap kalian tidak buat ulah apapun di acara penghargaan ini. Karena kalau beliau berkesan, karir kita semua akan terjadi. Oke, kalau begitu Om, tenang saja. I'll kick these losers out. Pak Setiadi, kenapa Bapak diam aja? Usir mereka! Siap Bang Stefan, serahkan pada saya. Sekarang bos kami sudah datang. Kamu tadi berani sombong dan berkata bisa membuat bos kami bertekuk lutut. Sekarang saya mau lihat. Tunjukkan kesombongan kamu. Atau kamu akan saya buat cacat seumur hidup. Pak Sugandi, di mana wibawa Anda sebagai direktur pabrik? Jaga bicara kamu. Berani kamu berbicara lancang kepada direktur kami? Kamu cari mati, ha? Gawat. Om, kenapa Om? Gawat. Ini benar-benar gawat. Lihat, saya selalu menepati janji saya. Direktur kalian sudah berlutut di hadapan saya. Sekarang giliran Anda. Dasar gila. Lihat, gara-gara ulah kamu. Pak Direktur marah. Dan sekarang penyakitnya kamu. Semuanya. Paksa wanita ini bertukuk lutut dan minta maaf. Kurang ajar. Hentikan. Hentikan. Ada apa Pak Direktur? Dasar bodoh. Kamu nggak tahu siapa yang mau kamu pukul.
Tapi dia kan cuma wanita tua biasa, Pak. Kamu nggak tahu. Kamu sedang berurusan dengan siapa? Dengan satu perintah darinya, keluarga kamu bisa hancur. Pak Direktur, Bapak pasti salah paham, Pak. Wanita tua ini cuma orang gila aja. Dia itu udah ngerusak acara saya dan pura-pura mau ngasih hadiah buat para buruh miskin ini, Pak. Bener, Pak Direktur. Bapak jangan mau ketipu sama dia. Dia bilang dia mau bawa hadiah. Hadiah apa coba? Tanda-tandanya aja nggak kelihatan. Pembawa hadiah tiba. Nggak mungkin. Siapa sih wanita tua ini sebenarnya? Masa dia bawa banyak hadiah sih cuman buat para buruh miskin rendahan ini? Mustahil. Palingan hadiah-hadiah itu hanya hadiah sampah. Kalau kamu berpikirnya, itu sama dengan bunuh diri. Om pasti salah, Om. Dia cuma wanita gila yang datang mau ngerusak acara Keisha. Dia bukan siapa-siapa. Tutup mulut kamu, Evan. Jangan kurang ajar kamu. Sepertinya kalian tidak akan berhenti sebelum mati. Karena saya orang yang tahu untuk balas budi dan tidak segan untuk balas dendam. Maka terlebih dahulu saya akan membalas budi. Balas dendam dan balas budi. Gue mau lihat gimana lo cara melakukannya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah membela Bima, walaupun kalian sedang dalam keadaan terancam. Saya mewakili Bima akan memberikan hadiah yang cukup untuk mengubah hidup kalian. Mengubah hidup apanya? Gue penasaran deh. Perempuan miskin kayak lo mau ngasih hadiah kayak apa, hah? Saya dengar istri kamu sedang sakit keras. Saya sudah atur agar istri kamu dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Amarta. Semua biaya akan ditanggung oleh Putra Sakti Group. Sehingga sampai istri kamu dinyatakan sembuh. Rumah sakit Amarta? Itu rumah sakit mahal. Satu kamar biasa bisa 2 juta sehari. Dan itu belum masuk VIP juga. Dan belum masuk biaya dokter sama obat juga. 2 juta per hari. Kalau ditambah obat dan biaya dokter, 1 bulan bisa sampai 100 juta. Kalau sampai sembuh berarti... Bu, ini benar-benar pantas buat saya, Bu. Ini terlalu berlebihan buat saya, Bu. Saya ini orang miskin, Bu. Terimalah. Istri kamu harus sembuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu ya. Makasih. Terima kasih atas bantuan kamu tadi. Sama-sama, Bu. Itu memang sudah seharusnya saya lakukan. Saya dengar putri kamu baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Ini kontrak kerja untuk anak kamu. Ambillah. Setelah lulus kuliah, dia bisa langsung bergabung dengan Putra Sakti Group sebagai sekretaris general manager di kantor cabang dengan gaji 10 juta per bulan. Baru lulus, dapat gaji langsung 10 juta. Dan langsung diangkat jadi sekretaris general manager kantor cabang. Berarti pengaruhnya mencakup seluruh wilayah. Bukan cuma gaji aja yang besar, tapi posisi ini berarti dia menjadi orang penting. Selamat ya. Putri saya baru akan lulus kuliah, Bu. Jadi rasanya belum pantas dia mendapatkan gaji puluhan juta. Terimalah. Putri kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih karena sudah membantu Bima selama ini. Ini hadiah yang sudah saya persiapkan untuk kamu. Saya dengar anak kamu masih kecil dan akan segera masuk sekolah. Saya sudah daftarkan mereka ke Putra Sakti International School dan ajaklah mereka pindah ke Putra Cakra Residence agar berdekatan dengan sekolah. Putra Cakra Residence? Yang rumahnya paling kecil itu 300 meter. Properti mahal. Di daerah mahal. Iya. Dan saya dengar rumah di situ tuh minimal 2 miliar. Berarti rumah kita lebih murah dari buruh itu dong, Pak. Apa-apaan ini? Sebenarnya siapa orang ini?
Kok bisa-bisanya dia memberikan hadiah sebesar itu hanya pada buruh kasar seperti mereka? Ini terlalu besar buat saya. Saya tidak pantas menerimanya. Tidak apa-apa, terimalah. Kamu pantas mendapatkan ini. Walaupun Pak Setiadi mengancam akan memecat kalian, tetapi kalian tetap membela teman kalian yang kalian anggap benar. Maka dari itu, saya akan memberikan penghargaan untuk kalian. Kalian semua akan diangkat menjadi ke kantor cabang kota ini. Apa? Para buruh kasar ini dapat promosi ke kantor cabang? Ini benar surat promosi kantor cabang. Ini benar surat promosi kantor cabang. Mimpi apa kita semalam? Kita bukan buruh pabrik lagi. Enak banget sih, cuman karena berbuat adil bisa langsung dapat promosi jabatan. Harusnya tadi aku belain Bima aja. Iya, bodoh banget. Kalau tahu begini, aku juga bakal ikut ngebelain Bima. Kesempatan besar ini mungkin gak bakal datang lagi. Kalian bodoh ya? Ini semua pasti palsu. Perempuan itu cuma aktor murahan yang disewa sama si Bima. Emangnya dia siapa? Bisa ngasih hadiah semua ini, hah? Jangan-jangan kalian semua sekongkol ya? Lo perempuan tua, kalian para buruh, dan tentu aja lo Bima. Lihat ya, kalian semua bakal nyesel. Kecuali kalian mau berlutut dan minta ampun sama keluarga kita. Kalian bisanya hanya menyuruh orang lain untuk berlutut. Kalian pikir kalian bisa melakukan apapun sesuka hati kalian? Kenapa enggak? Gue mah bisa ngelakuin apa yang gue mau. Dasar bocah gila! Pak Sugandi, saya beri Anda 1 menit untuk bertindak. Cepat singkirkan sampah-sampah ini dari pabrik ini. Pak, saya mohon Pak, jangan sampai tertipu dengan wanita tua itu Pak. Jangan sampai tertipu Pak. Laksanakan, Bu. Baik, laksanakan, Bu. Pak Direktur, saya mohon. Dia cuma perempuan tua biasa Pak. Mungkin dia simpanan dari simpanan pejabat Pak. Setiadi, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu memukul karyawan yang tidak bersalah. Bahkan menghina perempuan dan menghina dengan kata-kata kotor. Saya hanya menjalankan tugas sebagai wakil direktur, Pak. Menjalankan tugas? Baik kalau begitu. Mulai hari ini, jabatan kamu sebagai wakil direktur, saya cabut. Dan Keisha, saya pecat dari pabrik ini. Dan saya akan pastikan, kalian tidak akan diterima lagi di sini. Apa? Jabatan saya dicopot. Aku dipecat. Evan, aku sama keluarga aku kan cuma ngasih mereka pelajaran. Kenapa Om kamu malah pecat kami? Om udah melakukan kesalahan. Demi wanita tua ini, Om hancurin masa depan calon istriku dan keluarganya. Diam kamu, Evan. Kamu nggak tahu masalah besar apa yang sudah kamu lakukan. Masalah besar? Aku cuma membantu Keisha untuk menghajar wanita tua ini yang nggak tahu diri. Om bilang diam! Evan! Kamu masih belum bisa menjaga mulutmu ya? Kamu tahu, seluruh keluarga besar kita akan dalam masalah. Kenapa Om takut banget sama wanita tua ini? Dia nggak lebih dari penipu murahan. Kamu masih belum bisa menjaga mulutmu, ha? Berlutut dan minta maaf sama Bu Laras. Berlutut? Minta maaf ke dia? Lutut aku jauh lebih berharga dari nyawa dia. Hebat lo juga ya, bisa bikin Om gue ketakutan kayak gini. Harus gue akui sih, walaupun umur lo 40-an, boleh lo masih oke lah. Mungkin itu yang bikin Om gue tergila-gila sama lo ya. Aku bilang, tutup mulutmu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Cepat berlutut atau hidupmu tamat. Dan tidak ada yang bisa nyelamatin kamu. Lepasin aku! Gue gak peduli kalau Om gue suka sama lo. Jangan-jangan ya, mungkin lo punya rahasia dia ya. Mungkin Om gue takut sama lo. Tapi gue nggak sama sekali. Cepat berlutut dan minta maaf sama Bu Laras. Berani kamu memukulku, Evan? You don't know how lucky you are. Tanpa bokap gue, lu nggak bisa jadi direktur pabrik ini. Tanpa bokap gue, lu nggak siapa-siapa. Siapa sangka Pak Sugandi bisa menjadi direktur pabrik ini karena jasa papanya Mas Evan. Mbak Keisha benar-benar punya calon mertua yang hebat. Pastilah, calon mertua dan calon suami aku itu orang hebat. Gak kayak si Bima tuh. Buat apa jadi direktur tapi gak punya wibawa sama sekali? Di depan Evan, kamu itu gak ada apa-apanya. Justru kamu yang tidak tahu diuntung, Evan. Kamu nggak tahu apa-apa. Apa yang kamu lakukan tadi sudah memperlakukan kamu. Seluruh keluarga besar kita pasti akan kena akibatnya. What kind of joke is this? Kalian tahu ya? Bokap gue, wakil direktur kantor cabang Putra Sakti Group. Kamu nunggu aja sampai bokap gue datang. Kalian bakal tahu rasanya. Kamu sama perempuan ini yang kamu bela
pasti akan habis. Dasar cari mati kamu, Evan. Mohon maaf, Bu Laras. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Saya akan mengusir mereka. Tidak perlu. Bukankah dia bilang ayahnya akan datang? Saya baru tahu. Ternyata sebuah cabang Putra Sakti Group memiliki banyak parasit. Saya yang akan bertindak sendiri. Baik, Ibu. Hey old bitch, lu gak bakal bisa menekan gua. Calon kakak ipar gue emang gokil. Cewek tua, lo pasti bakal kalah. Gue kasih tahu ya, with just a snap of my fingers, gue bisa kasih hadiah murahan kayak gini ke 100 buruh pabrik sini. Keluarga gue yang paling kaya di sini. Bu, papanya Eva beneran, Bu, wakil direktur kantor cabang pusat kantor ini, Bu. Saya tahu mungkin Ibu juga pejabat, tapi tolong jangan libatkan Ibu dalam bahaya ini, Bu. Kamu jangan khawatir ya, Nak. Kalau soal membandingkan kekayaan, dia pasti kalah. Saya ingin tahu, siapa anggota keluarga kalian yang bisa benar-benar menghancurkan saya? You don't compare yourself to me. Lo sama buruh miskin ini nggak punya backingan, tapi gayanya sok banget. Emang lo kalian punya apa? Jadi berani meredahan keluarga gue kayak gini. Lo tau nggak? Hadiah pernikahan yang gue udah siapin buat Keisha bisa bikin lo getar ketakutan. Kamu terlihat yakin. Bagaimana kalau saya tidak takut? Dasar wanita tua banyak omongan. If you can't show your expensive presents, gue bakal patahin kaki lo sama lo juga. Dan suruh kalian keluar dari sini sambil merangkak. Baik, tapi jika kamu kalah taruhan, kamu harus meminta maaf sambil berlutut pada Bima. Dan kamu akan segera menyesal karena melewatkan kesempatan emas menjadi istri orang kaya. Yang bener aja. Lo mau ngelawan kekayaannya Evan, masih siang udah kebanyakan halu. Ya udah, nggak usah banyak ngomong. Buruan, keluar hadiah lo. Ibu nggak perlu melakukan semua ini buat saya, Bu. Kamu jangan khawatir ya, Nak. Ibu sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Jika mereka ingin bertaruh, maka kita buktikan kebenarannya. Nadine, masukkan ke dalam hadiah-hadiah saya. Baik, Bu. Dasar wanita tua. Si aja bohong ya sampai sejauh ini. Emangnya lo tuh mau ngasih hadiah apa sih? Paling juga cuma rongsokan. Kalau lo berani keluarin hadiahnya, bakalan gue hancurin semuanya. Kalau dia nggak mau mundur, ya biarin aja. Pelayan! Wah, dari luar aja udah kelihatan mahal. Kayaknya satu hadiah aja udah cukup deh buat ngalahin mereka semua. Coba lihat, ini adalah perbedaan dengan kalian sama orang kaya seperti gue. Wow, hadiah-hadiah itu sudah seperti harta karun. Hadiah pernikahan yang pertama, uang tunai sebesar 1 miliar. Wah, iya. 1 miliar. Wow, 1 miliar? Ya ampun, uang sebesar ini baru pertama saya melihat. Evan, kamu itu loh benar-benar menantu idaman. Baru hadiah pertama udah seperti ini. Coba kalau Bima 100 juta aja udah ngos-ngosan. Apalagi 1 miliar. Bisa seumur hidup. Hadiah yang kedua, a brand new Ferrari seharga 3 miliar. Ya ampun, Ferrari. Calon kakak ipar gue emang gokil banget. Perempuan ini mah gak ada apa-apanya dibanding Kak Evan. Sama hadiah ketiga, sebuah villa mewah di kawasan elit Royal Gardenia seharga 10 miliar. Apa? Royal Gardenia?
bukan cuma harganya doang yang mahal, tapi nggak sembarang orang bisa datang. Keamanannya udah kayak keamanan istana raja. Aku dengar proyek Royal Gardenia itu, saya dengar hanya ada 100 villa saja. Dan proyeknya luar biasa cerah. Evan, kamu memang kaya raya. Kamu memang menantu yang luar biasa. Dan semua hadiah ini bukan hanya mewah dan mahal. Tapi nggak semua orang kaya bisa beli. Butuh khusus privilege spesial ya. Bagaimana wanita tua? Kamu udah siap menyerah? Gimana? Orang miskin kayak kalian pasti nggak pernah lihat hadiah semewah ini kan? Mau kerja keras 7 turunan pun nggak akan bisa kebeli salah satu hadiah dari Kak Evan. Udahlah, nyerah aja. Kalau kalian segera berlutut sekarang, ya mungkin kita bakalan sedikit maafin kalian. Sudah, Bu, cukup, Bu. Ibu nggak perlu, Bu. Kamu tenang saja ya, Nak. Kamu cukup menontonnya saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Cuma segini. Apa yang lo bilang? Saya bilang hadiah seperti ini sangat memalukan untuk diperlihatkan di depan orang lain. Kamu berani-beraninya ya, awas kalau ada barang yang rusak. Aku bisa habisin kamu. Dasar wanita gila! Don't you know this is worth more than your life? Barang-barang murahan yang kamu anggap sebagai hadiah itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Ada apa sih, Pak? Panggil-panggil aku ke sini? Ada tugas penting. Ini untuk masa depan Papa di Putra Sakti Group. Kalau tugas ini nggak dikerjakan dengan baik, mungkin Papa bisa dipecat. Dipecat? Papa kan sudah menjadi bagian direktur cabang tingkat provinsi. Jadi nggak bisa dong Papa dipecat begitu aja. Papa sudah menyiapkan hadiah besar. Dan kamu harus bawa hadiah ini ke pabrik cabang Setiabudi. Dan kamu harus datang ke acara penghargaan itu. Hadiahnya langsung kamu kasih pada karyawan yang bernama Kaisya. Karyawan pabrik? Emang nggak ada orang lain, Pak, selain aku, Pak? Kaisya itu calon menantu presiden direktur Putra Sakti Group dan pemenang paten. Siapa lagi paten kalau bukan kamu? Calon mantu presiden Putra Sakti Group? Berarti putranya sudah ditemukan. Betul. Nggak ada waktu lagi untuk bahas soal ini. Kamu harus berangkat sekarang, jangan sampai kedua orang lain. Masa depan Papa tergantung sama kamu, Son. Dan Papa harus ke bandara bertemu dengan bos dari kantor pusat. Mereka sebentar lagi akan datang. Baik, Pak. Kalau begitu saya berangkat sekarang, Pak. Hati-hati kamu. Lu dari tadi ngoceh terus. Tapi lu masih belum keluar satu pun harta. Lu pikir gue bodoh? Gue gak bisa tipu gitu aja. Gini aja deh. Kalau lu bisa buktiin semua omong kosong lu dari tadi, gue akan berlutut di hadapan lo. 100 times I'll fucking kneel in front of you. Seserahan pernikahan pertama. Kalung Cartier Blue Sapphire senilai 20 miliar. Hadiah kedua. Jam tangan Rolex edisi terbatas senilai 15 miliar. Hadiah ketiga. Uang tunai senilai 30 miliar. 30 miliar? Berarti uangnya lebih banyak dari yang diberikan Evan. 30 kali lipat lebih loh. Hadiah keempat. Mobil Rolls Royce edisi terbatas senilai 40 miliar. Edisi terbatas? Itu lebih mahal dari Ferrari yang dikasih Kak Evan. Dan hadiah kelima adalah hadiah spesial dari Putra Sakti Group adalah villa mewah di Star Diamond Residence senilai 1,5 triliun rupiah. Setengah triliun? Star Diamond Residence itu kan kawasan elit banget. Cuma orang-orang kaya terpilih aja yang bisa punya villa di sana.
Impossible! Ini sertifikat asli. Bahkan bokap gue aja nggak mungkin mampu membelinya. How did you get all this? Bu, semua ini belum siapkan. Ini hanya sebagian kecil saja. Sekarang, mari kita mulai acara utamanya. Keisha, awalnya semua ini adalah untuk kamu. Semua ini seharusnya buat aku. Hah? Semua ini seharusnya buat aku. Tante, ini semua cuma salah paham aja kok, Tan. Iya, Bu Laras. Ini semua hanya salah paham. Ya, saya setuju. Semua memang hanya salah paham. Bagaimana mungkin kalian langsung berubah baik setelah kalian melihat semua ini? Tante, aku bisa jelasin, Tante. Jadi sebenarnya... Bukannya tadi kamu bilang, hadiah saya seperti hadiah rongsokan yang cocoknya untuk dihancurkan? Nggak mungkin. Ini semua hadiah indah yang mewah. Nggak bisa aku hancurin, Tan. Dasar gadis gak tahu malu. Kamu bilang gak akan menghancurkannya. Sini saya bantu. Tunggu. Barang mewah apanya? No, kalung blue sapphire aku. No, kalung blue sapphire aku. Kok tidak jadi dihancurkan? Tante, cukup. Ini jam tangannya 15 miliar, Tante. Nggak mungkin aku hancurin. Nadine. Apa gunanya jam tangan 15 miliar? Yang paling penting adalah orang yang memakainya. Kamu hanya wanita gila harta yang suka mempermainkan perasaan orang. Kamu tidak pantas untuk semua hadiah ini. Nadine, tarik semua hadiahnya. Bima sayang, tolong minta tante itu berhenti dong. Jangan tarik hadiah-hadiahnya, ya. Aku itu cintanya cuma sama kamu. Yuk, kita nikah sekarang yuk. Ya. Nadine, tarik semua hadiahnya. Gimana mungkin aku ngelewatin kesempatan besar kayak gini? Bim, ikut ibu Bim. Sesuai perjanjian kita, Evan. Setelah saya membawakan 30 kali lipat dari hadiah kamu, silakan kamu berlutut dan meminta maaf pada Bima. Silakan kamu berlutut dan meminta maaf pada Bima. Perjanjian apa? Nggak usah ngarang. Oh, kata-kata kamu benar-benar tidak bisa dipercaya ya. Pegangi dia. Apa ini? Lepasin gue. Ingin tahu semua ya. Kalau kalian nyentuh gue, my dad will never forgive you. Walaupun ayah kamu datang, dia yang seharusnya berlutut di hadapan saya. Ia patut menyesali kegagalannya dalam mendidik anak seperti kamu. Bim, ini waktunya kamu untuk membalas semua perbuatan dia. Kalau kamu berani nyentuh gue, kamu akan menyesal untuk seumur hidup, Bima. Justru, jika ini dibiarkan tidak adil, Evan, saya hanya akan membalas seperti apa yang kamu lakukan kepada saya dan teman-teman saya, Evan. Semua berhenti! Dad, lepasin aku! Dad, akhirnya kamu datang. Ini mereka orang brengsek yang mau mukulin gue. Kita harus kasih mereka pelajaran ya. Apa? Mereka mau mukulin kamu? Kalian tuh sudah benar-benar bosan hidup ya? Halo, Pak? Kamu sudah sampaikan, jangan sampai ada kesalahannya. Riwayat kita ada di tangan kamu, Son. Papa tenang aja, aku udah sampai kok di depan pabrik. Aku janji akan selesaikan tugas ini. Yaudah ya, Pak, aku masuk dulu. Ayo masuk. Anak bapak yang menggusurkan semua persoalan ini. Dan anak bapak kalah. Dia harus menerima semua hukumannya. Siapa bilang gue kalah? Semua orang yang ada di sini jadi saksi, Pan. Kalau hadiah kamu tidak lebih besar dari hadiah Bularas. Ya, dia kalah. Kami saksinya. Diam semua!
Tidak boleh satu orang pun yang ingkar janji pada saya, termasuk kamu, Evan. Kamu bilang hadiah kamu lebih besar dari hadiah anakku. Lihat ini. Apa yang kamu pakai? Ini jam anak-anak. Gak mungkin lah. Kalau harta kamu banyak, membeli jam saja kamu tidak mampu. Pantes aja, jam Rolex 15 miliar main dihancurin gitu aja. Ternyata semuanya palsu. Lagian emang gak mungkin juga sih. Si Bima itu punya koneksi orang kaya. Akhirnya semuanya udah terbongkar. Jam tangan itu Jam tangan anak-anak. Hampir aja gue tertipu. Ini berarti semua hadiah yang kamu keluar tadi itu semua palsu ya? Pastilah Kak Evan. Kalau enggak, kenapa tadi harus buru-buru dibawa pergi? Pasti karena dia takut bohong kan? Kalau kamu mau pura-pura kaya, mesti punya jam mahal seperti ini. Bukan jam murahan kayak begitu. Dasar gak tau malu. Bron, lihat. Orang kaya pakai jam tangan kayak bokap gue nih. Harga Rolex ini lebih dari 100 juta. Itu baru namanya orang kaya. Nggak seperti ini orang miskin pakai jam tangan anak-anak. Jam tangan ini adalah barang yang paling berharga yang saya punya. Jangankan jam tangan 100 juta, 5-15 miliar pun di mata saya tidak akan sebanding dengan jam tangan ini. Kalian udah denger ya? Omong kosong dari wanita tua ini. Tapi gue penasaran deh. Kenapa jam tangan bokap gue nggak sebanding sama jam murahan itu? Karena ini adalah jam tangan spesial yang dibelikan anak saya pada anak saya berusia 8 tahun. Dia bekerja banting tulang untuk mencari uang dan membelikan jam tangan ini sebagai hadiah ulang tahun saya. Jam tangan ini sudah menemani saya selama 15 tahun. Dan tidak ada jam tangan lain yang nilainya sebanding dengan jam tangan ini. Oh begitu ya? Ini pemberian anak lo. Bagaimana perasaan lo kalau gue hancurin ini? Apa kamu bakal hancur juga ya? Jangan coba-coba kamu, Evan. Kenapa kamu panik? I could change a cheap watch like this 1,000 times. Saya peringati kamu sekali lagi, Evan. Kalau sampai jam tangan itu rusak, nyawa kamu gantiannya. Nyawa gue? Bokap gue ada di sini. Kalau lo berani, coba aja. Emang lo bakal ngapain kalau gue rusak jam ini? Gawat, dia malah semakin menantang Bularas. Memangnya kenapa? Dulu, ada seorang pengusaha besar yang pernah mentertawakan jam tangan Bularas. Bularas langsung memutus semua kontrak kerjanya. Cuman karena menertawakan jam itu? Iya, bukan hanya memutus semua kontrak kerjanya. Tapi Bularas juga memutus semua akses usaha orang itu hingga benar-benar bangkrut. Dan anak bodoh ini, berani-beraninya dia mengancam ingin menghancurkan jam tangan Bularas. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Anakku ingin menjaga wibawamu karena dia ingin menghancurkan jam tangan itu. Sebutkan saja berapa harganya. Ya saya bayar. Kamu tidak akan mampu membelinya. Bahkan seluruh kekayaan kamu pun tidak akan bisa mengganti jam ini. Berani banget lo merendahkan keluarga gue. Saya peringatkan sekali lagi. Kembalikan jam itu atau saya hancurkan keluarga kalian. Oh ya? Kalau begitu, lihat ini. Minggir. Sudah tidak tertolong. Semua keluarga Subakti akan hancur dalam sekejap. Kamu udah lihat kan? Perempuan tua. Gue udah menginjak jam tangan lo. What are you gonna do? Menghabisin gue?
Maafin ibu ya, nak. Bu, Bu tenang dulu, Bu. Karena kalian udah berdongkok sini, sekali aja kalian berlutut dan minta ampun sama gue. Kalian tidak mau mendapat hukuman dari gue, kan? Kamu akan saya habisi, Evan. Keluarga kamu akan saya hancurkan sampai berkeping-keping. Nadine, panggil orang itu sekarang juga. Baik, Bu. Dengar semua, hari ini adalah hari besar buat bos besar kita. Akhirnya, setelah sekian lama beliau bisa bertemu kembali dengan putranya yang hilang. Semua pejabat dari kantor pusat akan hadir. Jadi saya harap kalian semua bisa menjamin keamanan mereka. Mengerti? Siap, laksanakan. Halo Bu Nadine? Apa? Baik Bu, saya segera ke sana. Dalam waktu 10 menit, kita harus tiba di pabrik Setiabudi. Ayo! Apa? Kamu bisa memanggil direktur cabang provinsi untuk datang ke sini sebelum jam 12? Maksudnya? Kamu bisa memanggil para pejabat dalam waktu 10 menit? Hebat sekali kamu. Mending lo berhenti bercanda deh. Nggak usah direktur kepala cabang. Kepala sekreti aja nggak bakal sudi untuk dipanggil sama lo. Direktur cabang tingkat kota tiba. Itu Pak Yongki, direktur cabang di tingkat kota. Ibu itu benar-benar memanggil para pejabat kantor cabang Putra Sakti Group. Sepertinya dia memang orang penting. Sepertinya keluarga Surbakti akan benar-benar bangkrut. Pak Yongki sudah datang. Acara sebesar ini tentu saja saya harus datang. Acara besar? Oh iya Pak, maksudnya acara pertunangan anak saya Pak. Makasih banyak loh Pak, Bapak sudah repot-repot mau datang ke sini. Acara pertunangan anak kamu? Iya Pak. Betul, Pak Yongki. Ini acara tunangan saya. Tapi mohon tunggu sebentar ya. Kami harus mengusir mereka dulu sebelum acara ini mulai. Iya, Evan, kamu cepat beresin ya. Ayo. Siapa sangka orang sepenting Pak Yongki ikut datang di acara pertunangan Kak Keisha. Keluarga kita benar-benar hebat. Kak, lo benar-benar harus kelihatan baik depan mereka. Tanpa lo kasih tahu, Mesya, aku juga bakal lakuin itu kok. Evan, kita udah ditipu sama si Bima dan wanita tua itu. Ternyata semuanya cuma trik mereka. Pokoknya, kita harus kasih mereka pelajaran tanpa ampun. Iya. Kita beri pelajaran mulai dari wanita tua itu. Pak, Bapak tidak apa-apa Pak. Tenang aja Pak. Biar semuanya saya yang beresin Pak. Heh, Bima, berani banget ya lo udah ngerusak semua rencana gue. Gue bakal bikin lo cacat seumur hidup lo. Dan lo, wanita tua. Karena lo berani menantang keluarga Subakti, gue kepaksa lo berlutut dan mohon ampun. Seret mereka berdua ke harapan gue. Bu, cepat pergi dari sini, Bu. Biar saya menahan mereka, Bu. Anak-anak yang akan dipaksa berlutut dan memohon ampun adalah mereka. Tenyel banget nih orang tua. Dasar nggak tahu diri. Hentikan! Ya, ada apa Pak? Ya Pak, kenapa? You wanna handle this yourself? Nggak perlu Pak. Urusan kecil seperti ini, biar saya aja yang ngurus. Iya Pak, benar Pak. Urusan ini biar diberesin saja sama anak saya. Omong kosong. Keluarga kalian sudah tamat. Evan! Bukan Pak, itu bukan maksud saya. Buta kamu. Kamu nggak tahu dia siapa. Pak Yongki, dia hanya seorang wanita tua. Kurang ngajar. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Beraninya kamu menghasut dan menghina orang lain. Keluarga kalian sudah tamat. Pak Yongki sepertinya salah paham, Pak. Wanita itu cuma yang punya jam anak-anak, Pak.
Dia tidak berpengaruh, Pak. Benar, Pak. Jam tangan ini adalah hadiah dari anak saya. Kalian benar-benar bodoh. Berani-beraninya kalian menghancurkan jam ini. Saya pastikan keluarga kalian akan hancur. Pak Yongki, selesaikan masalah ini. Baik, Bu Laras. Tapi, Pak. Pak Yongki. Subakti, kamu telah banyak melakukan kejahatan. Mulai sekarang kamu dipecat dari Putra Sakti Group. Semua perusahaan Mitra Sakti Group dilarang menerima keluarga kalian. Masuk daftar hitam. Habislah keluarga saya. Bu, keluarga saya itu nggak ada hubungannya dengan keluarga mereka kok, Bu. Jangan hukum keluarga saya juga ya. Keluarga kamu, saya akan habisi juga. Nggak mungkin. Keluarga aku juga hancur. Tidak, Pak. Terus apa yang harus kita lakukan? Perwakilan cabang Provinsi Putra Sakti Group, Sony Wicaksono, datang membawa bonus 500 juta sebagai ucapan selamat atas penghargaan paten yang diterima Keisha Setiadi. Bukankah itu Mas Sony? Ayahnya adalah direktur cabang Putra Sakti Group di tingkat provinsi. Bahkan orang penting seperti dia datang untuk mengucapkan selamat kepada Keisha. Wah, luar biasa. Orang penting. Mbak Keisha, atas nama Putra Sakti Group, saya ingin mengucapkan selamat buat Anda. Ini hadiah untuk Anda, bonus 500 juta. Sesuai perintah dari kantor pusat, selamat buat Anda. Anda akan bergabung di cabang tingkat provinsi. Dan Anda akan menjadi sekretaris pribadi Direktur Utama Pak Pandu Wicaksono. Dengan gaji 25 juta per bulan. Apa? Ini surat promosi Anda. Apa? Aku jadi sekretaris direktur cabang provinsi dengan gaji 25 juta per bulan. Sekarang aku resmi jadi sekretaris direktur cabang provinsi. Yes! Cabang provinsi itu cabang Putra Sakti Group yang paling menguntungkan. Bahkan masih ada kemungkinan untuk memonopoli seluruh bisnis di provinsi. Dan kalau Keisha jadi sekretaris direkturnya, pasti keluarganya bisa masuk kalangan elit. Dan atas nama ayah saya akan memberikan hadiah selamat datang buat Anda. Yang pertama, saya akan memberikan sebuah mobil sport Lamborghini seharga 3 miliar. Dan hadiah yang kedua, saya akan memberikan sebuah villa seharga 2 miliar. Semoga Anda berkenan untuk menerimanya. Mas Sony, Anda dan Papa Anda itu emang terlalu baik. Keisha, karena kamu sudah menjadi sekretaris direktur tingkat provinsi, berarti daftar hitamnya sudah nggak berlaku dong. Iya dong, roda itu emang berputar. Dan sekarang, waktunya aku menyingkirkan wanita tua ini. Lihat aja, apa lo masih berani ngadepin gue? Hah? Kenapa saya harus takut berhadapan dengan kamu? Lihat, lo sekarang berurusan dengan sekretaris direktur cabang provinsi. Apa direktur cabang provinsi itu bisa ngelindungin lo atau enggak? Semua orang yang ada di tingkat provinsi itu benar-benar berpengaruh, Bu. Saya mohon, tolong jangan terprovokasi, Bu. Kamu tenang saja. Kesombongan mereka tidak akan lama. Hei perempuan tua, apa maksud lo? Sepertinya Anda nggak paham. Biar saya kasih tahu. Acara ini, acara penghargaan untuk Mbak Keisha yang diadakan langsung oleh kantor pusat Putra Sakti Group. Kalau sampai ada yang mengacau di tempat ini, akan terima ganjarannya. Kamu tahu siapa saya? Saya nggak perlu tahu siapa kamu. Kalau sampai kamu berani menyinggung Mbak Keisha, itu sama saja menyinggungku secara langsung. Dan kamu bocah miskin, cepat minta maaf sama Mbak Keisha. Siapa kamu berani mengancam saya? Oh, kamu meremehkan keluarga saya. Mas Sony, wanita tua ini tuh emang sombong banget. Dia nggak cuma nyebar ancaman, tapi juga bohong kalau dia itu bisa datengin papanya Mas Sony sebelum jam 12. Sebelum jam 12 bisa mendatangkan papa saya ke sini.
Iya bener, Mas. Dan sekarang udah tinggal 5 menit lagi. Papa saya itu direktur cabang tingkat provinsi dan berhubungan baik dengan presiden direktur Putra Sakti Group. Jadi, kalau sampai Anda berani membual lagi, saya akan kasih hukuman yang lebih berat dari ini. Mas Sony, Anda sudah kelewatan. Apa kamu bilang? Saya kelewatan. Oh, Anda Pak Yongki, yang direktur tingkat kota itu? Iya. Jadi Anda mau ngebelain perempuan tua ini? Saya peringatkan, sekali lagi kamu menyinggungnya, keluarga Anda bisa hancur. Kurang ajar. Saya kasih tahu lagi sama kamu ya. Satu provinsi di sini sudah dikuasai oleh keluarga saya. Coba kamu bilang sekali lagi. Siapa yang berani melawan keluarga saya? Nah, cukup. Sebentar lagi Ayanda akan datang. Kamu bakal tahu betapa besar kamu yang kelakuan di sini. Oke, kita tunggu aja. Kalau sampai papa saya datang ke sini, nasibmu dan si perempuan tua ini akan jauh lebih buruk. Dan siapapun yang berani melawan keluarga saya, itu sama saja menggali kuburan sendiri. Mas Sony emang hebat banget. Bahkan direktur cabang tingkat kota aja nggak berani ngelawan Mas Sony. Keluarga saya itu keluarga yang paling berkuasa di sini. Dan siapapun yang berani melawan keluarga saya, akan saya habisi. Sejak kapan keluarga Wicaksono menjadi sombong seperti ini? Apa? Kamu mengejek keluarga saya? Emangnya kamu siapa? Mas Sony, kayaknya dia itu wanita simpenannya Pak Yongki deh. Mereka itu tadi ngancem bakalan masukin semua orang ke daftar hitam Putra Sakti Group. Kayaknya emang harus dikasih pelajaran, Mas. Kamu tenang aja. Biar saya yang kasih pelajaran. Setelah saya perhatiin, ternyata kamu lumayan juga ya. Saya suka sama wanita yang bisa merawat dirinya walaupun sudah tua seperti kamu. Sekarang gini aja. Kamu minta maaf sama Mbak Kaisa, lalu kamu layani saya. Dan setelah itu, baru saya maafin kamu. Kurang ajar. Saat ayah Anda sampai di sini, Anda yang akan habis dipermalukan. Dipermalukan? Waktu tinggal 5 menit lagi. Dan saat itu, lihatlah betapa bodoh diri Anda. Anda akan dipermalukan habis-habisan. Kurang ajar. Kalau sampai kamu berani bicara lagi, saya akan kasih hukuman yang lebih berat dari kayak ini. Kurang ajar. Sony, kamu benar-benar tidak tahu siapa saya. Sudah saya bilang, saya nggak perlu tahu siapa kamu. Hari ini, papa saya nyuruh saya ke sini untuk memberikan hadiah langsung kepada Mbak Kaisa. Jadi, siapapun yang berani mengacau di sini, gak akan saya maafin. Mana sifat sombong lo tadi, wanita tua? Hah? Masih berani ngebela orang gak berguna kayak Bima? Lihat aja, gue bakal bikin lo mohon ampun. Yang harusnya berlutut dan memohon ampun adalah kamu dan kamu. Papa saya itu direktur utama cabang tingkat provinsi dan gak ada yang lebih tinggi darinya di sini. Jabatan ayah kamu tidak akan bisa melindungi kamu. Dan karena ulah kamu, dia yang akan berlutut di hadapan saya. Apa maksud kamu? 3 menit lagi, kamu, ayah kamu, dan juga Keisha akan segera berlutut dan memohon ampun pada saya. Emangnya kamu siapa? Hah? Saya kasih kamu waktu 3 detik untuk memohon ampun kepada saya. Kalau enggak, saya akan kasih hukuman yang lebih memalukan buat kamu. Jangan sentuh Bularas! Jangan sentuh Bularas! Habis sudah anak ingusan itu. Sudah tahu Pak Sony suka balas dendam. Mati lo, Bima. Lu udah mempermalukan gue di depan banyak orang hari ini. Tapi sekarang, lo akan menanggung malu. Berani banget ya lo ngedorong Mas Sony kayak gitu? Berani juga gembel ini ngedorong saya. Barusan kamu gak dengar siapa saya? Saya gak peduli sama kamu. Selagi saya masih ada di sini, tidak ada boleh seseorang pun bisa Bularas. Dasar gembel! Kamu pikir kamu siapa, ha? Kamu itu bukan lawan saya! Masih ada 2 menit lagi. Maaf Pak, kita hanya mengikuti acara penghargaan, tapi kenapa Anda terlihat gugup begitu? Karena ada orang kurang ajar pada presiden direktur kita. Kita harus kasih mereka pelajaran. Ayo! Oh nggak apa-apa, Bim.
Saya nggak apa-apa, Bu. Saya minta maaf sudah melibatkan Ibu dalam masalah ini. Kamu jangan khawatir ya, nak. Siapapun yang melukai Bima, kamu akan terima akibatnya. Kamu itu perempuan. Dan bukan siapa-siapa pula. Tapi kamu benar-benar nggak tahu dia. Kamu masih mau membuat keluarga kami membayar harga diri ini semua. Lihat kan sekarang. Gue dapat bantuan dari pejabat tingkat provinsi. Satu kata dari dia aja udah bisa bikin kalian hancur. Jangan lupa, Kak. Dia itu cuma anak yatim piatu yang gak punya keluarga. Kebetulan banget dong. Kita bisa dengan mudah ngabisin dia. Oke, apa kamu lupa? Tadi kamu berlutut dan memohon ampun pada saya. Sekarang kan ada Mas Sony, anak pejabat tingkat provinsi. Jangan sombong. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa. Dan hari ini saja mereka memperlihatkan perilakunya. Dengan keluarga yang kamu anggap biasa ini, saya bisa injak kamu sampai mati seperti kecoa. Perempuan tua dan miskin seperti kamu, gak cocok pakai sepatu sebagus ini. Sepatu ini sama sekali gak cocok sama posisimu. Catat kata-kata saya. Dalam 1 menit, kamu akan segera berlutut dan membersihkan sepatu saya dengan lidah kamu. Kamu mau saya bersihin sepatu kamu dengan lidah saya? Iya. Saya bisa aja ngelakuinnya. Asal kamu mau lepasin baju saya dulu. Gimana? Saya akan menyentuhmu dan mempermalukanmu. Kamu berani nampar saya? Kamu cari mati ya? Kurang ajar. Dasar wanita tua. Sudah bosan hidup kamu ya? Ibu gak apa-apa, Bu. Ibu baik-baik saja, nah. Saya kasih kamu kesempatan terakhir. Berlututlah dan meminta maaf kepadaku dan Mbak Kaisa. Kalau enggak, saya akan menghabisimu sekarang juga. Saya akan kasih kamu juga kesempatan. Kalau kamu tidak mau nama kamu hilang dalam sejarah, segera kamu berlutut, memohon ampun, dan akui semua kesalahan kamu. Kamu benar-benar cari mati ya? Serang dia dan seret ke hadapan saya. Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian tidak takut hukuman? Hah? Serang dia. Hentikan! Berhenti! Hentikan! Berani sekali kalian! Saya tidak akan membiarkannya! Saya akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian! Katanya kamu bisa panggil papa saya dalam waktu 10 menit. Coba kamu lihat ini. Waktu kamu sekarang sisa 5 detik. Sekarang waktu kamu sudah habis. Mana papa saya? Sekarang saya akan menghabisimu. Pak Pandu Wicaksono datang. Pak, nggak mungkin. Pak Pandu benar-benar datang. Apa benar itu Presiden Direktur Putra Sakti Group datang di acara penghargaan Asia? Berarti warga kita jadi terhormat. Van, kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarganya Keisha. Ini kesempatan emas, ya kan? Pak, hadiah dari papa sudah saya berikan ke Mbak Kaisa. Sepertinya dia sangat senang. Itu udah gak penting. Di mana presiden direktur kita? Presiden direktur? Sepertinya dia belum datang deh, Pak. Gak mungkin. 10 menit yang lalu saya terbilang telepon aku. Dia bilang di acara penghargaan ini ada orang kurang ajar sama dia. Aku akan kasih dia pelajaran. 10 menit yang lalu? Iya. Jangan-jangan dia benar-benar presiden direktur. Ah, nggak mungkin. Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Pemasaran, dan Direktur Operasional Putra Sakti Group telah datang. Selamat datang pada... Selamat datang Bu Presiden Direktur. Apa? Presiden Direktur? Tidak mungkin. Tidak mungkin semua ini bisa terjadi. Sony, cepat berlutut. Beliau adalah presiden direktur Putra Sakti Group. Pak, gawat Pak. Keluarga kita dalam bahaya Pak. Apa kamu bilang? Pak Pandu, Anda benar-benar berhasil mendidik anak Anda. Dia menampar saya,
memaksa saya untuk berlutut, dan dia melecehkan saya di depan banyak orang. Dia sudah menghina saya. Keluarga kalian benar-benar sombong. Kurang ajar. Maafkan saya, Bu Laras. Maafkan saya. Nak durhaka. Berani kamu menghina Bu Laras. Dasar lancang. Kamu mau kita miskin? Pak, maafin aku, Pak. Ini cuma salah paham, Pak. Aku benar-benar nggak tahu kalau beliau itu presiden direktur kita, Pak. Dasar bodoh. Matamu buta ya. Kamu harus mendapatkan hukuman. Anakmu telah membuat keluargamu hancur. Pak, maafin saya, Pak. Semua ini gara-gara dia, Pak. Dia yang udah membuatku untuk tidak hormat sama Ibu Presiden. Bukan aku. Kurang ajar. Kamu batas mati. Dan kamu juga. Pak, dia duluan yang udah nyakitin Ibu Laras, Pak. Dan semua yang dia lakuin, itu gak ada hubungan sama aku, Pak. Pak, maafin aku, Pak. Enggak. Bukan gue. Gue nggak tahu dia direktur pabrik ini. Semua ini gara-gara dia. Dia pantas mati. Please. Maafkan saya. Saya nggak tahu kalau Anda presiden direktur Putra Sakti Group. Saya mengaku salah. Saya benar-benar mengaku salah. Saya mohon. Minta ampun itu keluarga kami. Bu Presiden. Maafin keluarga kami, Bu. Saya tahu Ibu berjiwa besar, Bu. Ibu orang baik. Maafin, Bu. Bu Presdir, saya mengaku salah, Bu. Tolong ampuni saya dan keluarga saya. Tolong ampuni kami, Bu. Maafin keluarga kami, Bu Laras. Maafkan saya, Bima. Sekarang kalian sadar kesalahan kalian. Tapi semua sudah terlambat. Saya akan kasih kalian semua pelajaran. Seret mereka dan buat mereka sengsara. Pengawal, tangkap mereka semua. Tapi kenapa? Kenapa Anda repot-repot membela orang seperti Bima? Kenapa? Karena Ma, kalau Bima pergi dari hidup Mama, Mama pasti bisa sembuh. Bima janji kalau Bima sudah besar dan sukses, Bima bakal cari Mama dan balas semua kebaikan Mama. karena saya telah berhutang banyak padanya. Saya telah membiarkan dia hidup menderita selama 15 tahun. Jadi, Bima tuh anaknya. Oh. Bima, ini Mama, Nak. Oh.